Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Selasa pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi hari ini, kita semakin disemangati untuk melakukan apa yang baik dalam hidup ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk mengawali pemberitaan firman di pagi ini saudaraku, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kami ada di hari ini. Semua itu anugerah dari-Mu. Berkenan kami yang bersyukur kepadamu, yang kembali datang membawa kesediaan untuk menerima firman-Mu. Engkau urapi sekalian kami, agar dalam urapan sayang Tuhan, lewat firman Allah di pagi ini, kami semakin disemangati untuk melakukan yang baik dalam hidup kami, seperti yang Engkau inginkan, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga 42. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku, tema renungan kita di Selasa pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, membangun kebiasaan baik. Membangun kebiasaan baik. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang hidup yang kita perankan di antara orang lain, maka tentu di sana dituntut atau selalu diminta kepada saudara dan saya untuk menjadi orang yang baik. Jika ditanya mengapa demikian, maka jawabannya adalah karena ketika kita mampu tampil sebagai orang yang baik, tentu akan banyak yang menyenangi kita, yang menyukai kita. Bahkan ada banyak orang yang bersedia untuk bermitra, membangun relasi dengan kita. Karena orang yang baik selalu diidentikan dengan orang yang jujur, orang yang sopan santun, orang yang care atau mau peduli kepada orang lain, bersedia menghormati, menyayangi, dan bersedia mengakui kelebihan orang lain dan mau mendukung orang lain. Jadi itu ciri-ciri dari orang-orang yang baik, dan pastinya orang yang baik selalu mengedepankan hal-hal yang spiritual, hal-hal yang iman. Dengan kata lain, hidupnya selalu menyembah Allah atau hidup takut akan Tuhan. Jadi ini kemudian menjadi alasan kenapa lingkungan di mana kita berada atau komunitas di mana kita berada sebagai makhluk sosial selalu meminta untuk kita melahirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang imani, atau sesuatu yang identik dengan kebaikan. Jadi tidak salah kemudian saudaraku kalau tema renungan kita di pagi ini mengajak saudara dan saya untuk membangun kebiasaan yang baik. Karena sekali lagi, dengan membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik, maka kita tidak hanya mendapatkan apresiasi, support, dukungan dari lingkungan sekitar kita berada, tetapi kita pun akan diterima dalam komunitas itu, sehingga dalam situasi di mana kita diterima, tentu kita akan merasa lebih nyaman, lebih tentram di dalam kita mengekspresikan hidup kita dari waktu ke waktu. Ketimbang kita punya musuh, karena kita sombong, kita angkuh, kita tinggi hati, tentu kita akan melangkah dengan tidak tenang, penuh dengan was-was dan rasa takut. Karena di sana ada banyak orang yang musuhi kita. Dan kalau kita bermusuhan, saya sangat yakin kita tidak akan mengalami ketenangan dalam hidup ini.
Nah, ini saudaraku yang mau dikatakan atau mau diceritakan dalam bacaan kita lewat kehidupan para rasul, khususnya Petrus. Ya. Mereka menunjukkan kualitas spiritual mereka. Dengan kata lain, mereka menjadi orang yang baik, yang bisa berbicara tentang Allah lewat pemberitaan firman, karena mereka punya hubungan yang baik dengan Allah. Sehingga dikatakan dalam bacaan kita saudaraku, oleh buah kebaikan rasul-rasul khususnya Petrus yang berkhotbah pada waktu itu, ada kurang lebih 3.000 orang. Kita bisa bayangkan saudaraku, kalau kemudian dalam satu komunitas yang majemuk, ya, di situ ada 3.000 orang saja yang mendukung kita, itu sangat luar biasa. Itu sesuatu yang sangat membahagiakan, sangat menyenangkan. Ya. Karena kita mendapatkan dukungan dari begitu banyak orang. Ya. Ini sesuatu yang dialami oleh para rasul, khususnya Petrus yang berkhotbah pada waktu itu, sehingga lewat pencerahan firman yang disampaikan oleh Petrus, Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang minta untuk dibaptis. Ya, kita baca ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu atau pemberitaan firman dari Petrus memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Dari yang sudah ada bertambah menjadi tambah lagi 3.000 jiwa. Dan ini sesuatu yang besar sekali, sesuatu yang spektakuler yang dilakukan oleh Petrus dan rekan-rekan rasul yang lain. Nah, saudaraku, kalau kita melihat kenapa Petrus dan rasul-rasul yang lain bisa berbuat baik, ternyata ya itu karena mereka menerima Roh Kudus. Ini masih dalam kaitan dengan peristiwa Pentakosta di pasal 1, ya, di pasal 2 ayat 1 yang kita sudah khotbahkan di hari Minggu kemarin, yaitu peristiwa pencurahan Roh Kudus. Karena Petrus dan rasul-rasul kepenuhan Roh Kudus. Artinya saudaraku, di sini mau dikatakan bahwa orang yang memiliki Roh Kudus, orang yang bersedia menerima Roh Kudus dan memelihara Roh Kudus dalam hatinya, jiwanya, pikirannya, perasaannya, itu akan dituntun kepada hal-hal yang baik. Tidak akan ada kejahatan dalam diri orang tersebut ketika dia memiliki Roh Kudus. Ini catatan baik Bapak Ibu Saudaraku untuk kita mengerti, supaya kita mulai membuka diri kita benar-benar untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menyegarkan kita, yang bisa menuntun kita, mengarahkan kita, mengingatkan kita, dan menyemangati kita untuk melakukan apa yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Jadi ini sebuah refleksi hidup para rasul yang harus kita teladani, harus kita ikuti saudaraku, supaya kita pun bisa menjadi orang yang menjadi inspirasi, ya, sumber semangat untuk orang lain mau mengikut Tuhan atau mau dibaptis dan menerima kuasa keselamatan di dalam Kristus. Saya pikir ini senada dengan amanat agung Tuhan Yesus, yang kalau kita baca dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan di sana, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi ini bukan hanya tugas dari Petrus dan rasul-rasul di zaman peristiwa Pentakosta, tapi juga kepada saya dan saudara yang ada di kehidupan sekarang ini, yang sudah mengalami pengampunan dosa di dalam karya Kristus Yesus lewat pengorbanan salib. Jadi ini semangat yang harus kita terima saudaraku, tidak boleh kita tolak. Dan supaya benar-benar kehadiran kita berarti untuk Tuhan, karena kita mau menyatakan kebenaran firman Allah di lingkungan di mana kita berada, dan oleh kita nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Jadi saudaraku, mari terus dan selalu kita menginginkan di dalam diri kita lahir hal-hal yang baik, yang benar. Seperti yang kita katakan, membangun kebiasaan yang baik itu wajib. Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, itu wajib. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang jahat.
Maka Yesus ajarkan juga saudaraku, ajaran Yesus justru kepada kita, kalau kita baca dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 9, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Bayangkan, kejahatan pun yang kita terima dari orang, kita tidak boleh balas dengan kejahatan, tapi tetap dengan kebaikan. Orang caci maki kita, kita tidak boleh membalas dengan caci maki. Kalimat yang mengikuti dalam kalimat 1 Petrus 3 ayat 9 itu, tetapi hendaklah engkau memberkati, karena untuk itulah kau dipanggil untuk memperoleh berkat. Jadi tugas kita di dunia ini hanya memberkati, bukan mengutuk. Ya, jadi ini luar biasa saudaraku. Yesus ini sangat memahami sesuatu yang baik untuk bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi sekali lagi saudaraku, penuhi hidup kita dengan Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang bisa menuntut kita untuk menjadi orang yang baik dan melakukan kebaikan dari waktu ke waktu. Maka di dalam semuanya itu pun kita akan diselamatkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami. Kembali Engkau segarkan iman kami di pagi ini untuk mau menerima firman-Mu, sehingga lewat firman ini kami bersedia untuk dituntun oleh Roh Kudus yang selalu memberikan penyegaran kepada kami untuk mengerti bahwa kami harus berbuat baik di dalam hidup ini. Tolong kami terus Tuhan, karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah andalan kebanggaan kami, dan bersama dengan Engkau kami tidak menjadi orang yang jahat. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, Immanuel. Haleluya. Amin.